Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik, teman-teman semua. Sebelumnya saya mohon maaf karena untuk pertemuan kali ini kita akan laksanakan secara asinkronus ya. Karena memang sekarang saya masih di Bogor, saya masih ada meeting. Ya, saya masih ada meeting terkait dengan haki untuk para dosen ya. Jadi di sini saya mohon maaf tidak masih belum bisa untuk melakukan pembelajaran secara langsung ataupun secara sinkronus seperti itu ya. Dan sebenarnya teman-teman ini untuk materi hari ini sebenarnya materinya adalah materi yang sangat mudah sekali untuk dipahami ya. Materinya adalah materi yang sangat mudah sekali untuk dipahami. Kenapa? Karena untuk pembelajaran hari ini adalah pembelajaran mengenai Google Classroom. Sehingga saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan materi ini ataupun dengan bahasan ini, seperti itu. Dan juga mungkin perbedaannya, biasanya rekan-rekan semua ketika rekan-rekan itu menggunakan Google Classroom, biasanya rekan-rekan ini hanya sebagai siswanya saja. Nah, tapi di sini saya akan menekankan kepada teman-teman semua bahwasanya nanti teman-teman semua akan menjadi admin dari Google Classroom ini, seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, Pak, kenapa kok kita di sini dalam mata kuliah otomatisasi perkantoran ataupun dalam mata kuliah digital ya, dalam mata kuliah digital office, kenapa Pak kita mempelajari Google Classroom? Karena teman-teman, Google Classroom ini adalah salah satu wadah ataupun salah satu media yang dimana media ini sangat mudah dan juga sangat eh, sangat user friendly sekali ya, sangat mudah sekali untuk digunakan, sehingga banyak juga perusahaan-perusahaan yang mengumpulkan draft tugasnya itu melalui Google Classroom. Karena pengumpulan tugas di Google Classroom ini bisa disetting teman-teman. Dia itu bisa disetting waktunya kapan, lalu bisa disetting keterlambatan itu dihitungnya kapan. Itu bisa disetting melalui Google Classroom seperti itu teman-teman ya. Jadi kita mungkin di sini sedikit mempelajari tentang Google Classroom. Baik, sebelum itu saya akan buka ya, saya akan buka Google Classroom-nya. Di sini sudah ada Google Classroom ya teman-teman ya. Di sini sudah ada Google Classroom. Lalu hal yang pertama kali ketika kita itu membuka Google Classroom, kalau kita itu belum ada di sini itu belum ada kelas-kelasnya, biasanya kita akan membuat kelas terlebih dahulu. Bagaimana sih Pak cara untuk membuat kelas? Cara untuk membuat kelas adalah seperti ini teman-teman. Kita tinggal klik plus yang ada di sini ya. Lalu kita klik buat kelas. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengklik buat kelas, kita langsung saja klik centang saya telah membaca dan lain sebagainya, lalu kita klik lanjutkan. Nah, nama kelasnya apa? Umpamanya di sini nama kelasnya saya akan membuat nama kelas tentang administrasi perkantoran gitu ya. hmm. Bagiannya apa? Nah, lalu mata pelajarannya apa? Umpamanya mata pelajarannya arsip gitu ya. Nah, oke. Ruangnya apa? Kalau memang ada ruangnya, boleh disertakan ruangnya. Ya, di sini saya langsung muat saja, langsung saya mulai saja. Mohon maaf agak lama karena memang sinyalnya di sini agak kurang bagus ya. Oke, di sini sudah terbuat kelasnya. Nah, teman-teman di sini sudah ada kelasnya ya. Kelasnya pun sudah terbuat seperti itu ya. Kelasnya pun sudah ada. Nah, ketika umpamanya di sini saya ingin membagikan kelas saya sehingga nanti di sini ada orang-orang yang saya undang ataupun ada mahasiswa ataupun siswanya, atau dalam perkantoran itu ada pegawai yang hadir dalam kelas ini, saya bisa membagikan kode kelas ini. Nah, ya. Saya bisa bagikan kode kelas ini. Nah, seperti itu ya, ataupun saya bisa menyalin link undangan. Nah, di sini kalau link undangannya sudah disalin, saya tinggal buka WhatsApp. Umpamanya saya ingin membuka
WhatsApp, lalu di sini saya punya karyawan namanya ya. Di sini saya punya karyawan, kita umpamakan saja contohnya ya. Maaf agak lama. Nah, umpamanya di sini karyawan saya ini namanya Aulia, seperti itu ya. Nah, di sini tinggal saya masukkan undangannya ke Aulia, lalu saya tinggal enter. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam kelas ketika dia mengklik link yang saya berikan. Seperti itu teman-teman, itu sangat mudah sekali untuk dilakukan. Nah, lalu umpamanya di sini saya ingin memberikan sebuah bahasan ya. Umpamanya saya di sini ingin memberikan sebuah bahasan ataupun sebuah materi. Umpamanya materi yang pertama ya, ini kita umpamakan sudah masuk semua ya, karyawan ataupun mahasiswanya itu sudah masuk semua ke dalam classroom ya. Saya di sini akan melakukan pembagian materi seperti itu ya. Saya akan melakukan pembagian materi. Nah, umpamanya di sini saya ingin membagikan materi tentang, untuk arsip itu umpamanya kita akan membagikan materi tentang indeks ya. Indeks ya, materi tentang indeks. Mungkin di sini kita bisa mendeskripsikan terlebih dahulu materi indeksnya itu seperti apa. Materi ini adalah materi indeks, dimana bla 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 bla, semuanya seperti itu ya teman-teman. Ini tinggal dibuat deskripsi sesuai dengan materi yang diberikan seperti itu. Lalu umpamanya di sini saya memiliki PowerPoint. Ketika saya di sini memiliki PowerPoint, saya tinggal melampirkan ya PowerPoint yang ada seperti itu ya. Kalau umpamanya saya di sini punya link YouTube, saya tinggal melampirkan link YouTube yang ada. Kalau umpamanya di sini saya punya Google Drive atau saya punya share file, itu saya bisa menggunakan link yang ini. Jadi ketika teman-teman nanti melakukan klik terhadap link ini, maka nanti teman-teman akan terintegrasi dengan Google Drive saya seperti itu. Namun di sini saya akan coba untuk mengupload file saja seperti itu ya. Oke. Umumnya seperti ini ya. Ini kita memakan materi indexing saja ya. Kita contohkan saja ya. Kita contohkan ini materi indexing. Di sini dia sudah mengupload materinya. Nah, ketika sudah mengupload, di sini kita bisa langsung memposting ya. Kita bisa langsung memposting materi yang kita berikan. Nah, di sini sudah ada posting. Dan di Google Classroom ini bagusnya dia ketika kita melakukan share materi, di sini juga ada namanya kolom komentar. Contohnya di dalam kolom komentar saya ingin mendapatkan respon dari mahasiswa saya, umpamanya yang sudah membaca materi ini, silahkan komen dengan kata dan gitu ya. Nah, nanti mereka akan melakukan komen dengan kata dan ketika mereka itu sudah membaca materi yang saya berikan seperti itu ya. Ini untuk materinya. Lalu ketika saya sudah memberikan materi, saya di sini ingin memberikan tugas kelas ya. Ketika saya ingin memberikan tugas kelas, apa yang akan saya lakukan? Saya di sini akan klik tugas kelas ya teman-teman ya. Di sini saya akan klik tugas kelas. Nah, ketika saya klik tugas kelas, di sini saya ingin buat saja ya, diklik saja di sini buat ya. Nah, lalu di sini klik tugas. Di sini pun banyak. Ada tugas biasa, ada tugas kuis, ada tugas pertanyaan, ada materi dan lain sebagainya. Ini tergantung teman-teman ingin menggunakan yang mana. Mungkin saya di sini akan menggunakan tugas yang pada umumnya diberikan seperti itu ya. Tugas. Nah, umpamanya di sini saya ingin memberikan tugas yaitu tugas praktek indeks gitu ya. Tugas praktek indeks. Contohnya petunjuknya, kerjakan tugas yang tertera pada dokumen yang terlampir dengan baik gitu ya. Lalu di bawahnya umpamanya deadline-nya. Deadline-nya umpamanya tanggal 30 Oktober ya.
2021 jam berapa? Umpamanya jam 23.59 boleh ya. Seperti itu. Nah, lalu ketika saya sudah memberikan instruksi seperti ini, saya umumnya pengen melampirkan juga, saya ingin mengupload file juga seperti itu ya. Saya ingin mengupload file saya ingin mengupload file penugasannya ya. Ini kita umpamakan penugasannya saja seperti itu. Ini kita umpamakan materinya saja ya. Kita umpamakan di sini ini adalah penugasannya, file penugasannya ya. Nah, di sini saya upload. Nah, ketika saya upload di sini pun teman-teman kita bisa lihat di sebelah kanan sini ya. Di sebelah kanan sini itu ada beberapa hal yang bisa kita improvisasi. Tenggat waktunya bisa kita setting, teman-teman ya. Tenggat waktunya itu bisa kita setting. Umpamanya kayak tadi ya, di sini saya ingin memberikan deadline untuk mahasiswa saya. Saya ingin memberikan deadline yaitu tanggal 30 Oktober 2021 jam 23.59 ya. Di sini saya akan klik 30 Oktober, lalu untuk waktunya, nah di sini 23.59. Kalau umpamanya teman-teman ingin memberikan deadline waktunya jam 8 tepat aja Pak, jam 8 pagi, tinggal ditulis aja jam 08.00 seperti itu. Itu bisa. Tapi karena di sini saya sudah menulisnya itu jam 23.59, maka saya di sini akan menulisnya dengan memberikan tenggat waktu yaitu jam 23.59 seperti itu. Lalu saya di sini akan klik tugaskan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Di sini maka saya akan klik tugaskan dan di sini otomatis nanti dia ada praktek indeksnya, ada tugas praktek indeksnya. Kita akan kembali ke forumnya. Nah, nanti di sini ada file penugasannya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, nanti orang-orang mahasiswa yang mengumpulkan di luar masa tenggat waktu yang saya berikan, mereka tetap akan bisa mengumpulkan, tapi nanti ada notisnya ya. Nanti ada notisnya di saya bahwasanya mahasiswa ini terlambat untuk mengumpulkan tugasnya, dan ini sangat membantu kita untuk melihat mana mahasiswa yang tepat waktu ataupun mana pekerja yang tepat waktu mengumpulkan tugas dan mana pekerja yang terlambat ataupun yang mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan tugas ya. Itulah materi-materi yang memang sering kali bisa kita pelajari pada Google Classroom ini seperti itu ya. Ini karena siswanya belum ada ya, jadi saya belum bisa untuk melihat siswa-siswa saya. Tapi kalau umpamanya di sini sudah ada siswa ya, di sini pasti nanti ada banyak sekali daftar orangnya seperti itu ya. Sekali lagi, Google Classroom ini tidak hanya bisa kita gunakan untuk pendidikan saja ataupun untuk sekedar guru dan siswa ataupun sekedar dosen dengan mahasiswa saja, tapi bisa kita gunakan untuk instansi-instansi dalam melakukan penugasan dan juga pemberian file. Tentu saja teman-teman, ketika kita memberikan file ataupun ketika kita share file dengan Google Classroom, ini akan jauh lebih efektif daripada kita share file menggunakan WhatsApp. Kenapa Pak? Kok bisa seperti itu? Karena ketika kita share file menggunakan WhatsApp, teman-teman, yang kita lakukan adalah kita hanya melakukan share file dan mereka pun mendownload. Ketika mereka mendownload, mereka pasti bisa membacanya. Oke, bagus itu ya. Bagus mereka bisa membacanya. Tapi apa yang terjadi ketika nanti pada grup WhatsApp tersebut ditimpa oleh chat-chat yang lainnya, ditimpa oleh chat-chat dari karyawan-karyawannya, maka filenya pun akan tertimpa teman-teman, dan pastinya akan lebih sulit untuk mencari file yang memang di-share di grup WhatsApp tersebut. Kenapa? Karena sudah tertimpa dengan file-file yang baru, tertimpa dengan chat-chat yang baru dan lain sebagainya. Tapi kalau menggunakan Google Classroom ini, di sini kita bisa menjadi adminnya dan hanya kitalah yang dapat melakukan share file seperti ini. Jadi kita di sini bisa memfokuskan para pekerja kita ataupun para mahasiswa dan juga para siswa
untuk berfokus kepada file-file yang kita share saja. Ketika mereka pun ingin melakukan komentar ataupun tanggapan, mereka bisa melihat ini ya, mereka bisa melihat komentar ini dan juga mereka bisa mengomentari materi-materi yang saya berikan. Itu adalah salah satu bentuk dari efisiensi dalam aplikasi Google Classroom ini, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman ya, mungkin cukup sekian untuk pembahasan di Google Classroom ini. Nanti silahkan teman-teman untuk membuat Google Classroom ya dengan email masing-masing. Silahkan teman-teman nanti buat Google Classroom. Ketika teman-teman buat Google Classroom, silahkan nanti teman-teman untuk membuat untuk melakukan share materi ya, share materi satu materi dan juga share tugas untuk satu tugas. Nanti silakan di screenshot ataupun nanti di screenshot ya, setelah di screenshot nanti dilampirkan pada dokumen Word. Lalu di bawahnya juga silakan lampirkan kode kelasnya juga ya, kode kelasnya juga lampirkan di dokumen Word, baru nanti dikumpulkan di Classroom, seperti itu ya. Nanti silahkan diberikan nama dan kelas juga, seperti itu. Untuk deadline-nya nanti akan kita bahas di WhatsApp group, atau mungkin nanti akan saya tanyakan dan juga saya instruksikan kepada PJ masing-masing. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembahasan Google Classroom ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.